salam buat Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Yang kami hormati Bapak Prof. Miftah sebagai pembina Kosia, Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang hadir pada forum pagi ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa firman Allah yang ada dalam Al-Quran terkait bagaimana alam raya atau alam semesta ini diciptakan. Izinkan saya menyampaikan dalam bentuk slide ya. Oke, jadi hari ini kita akan coba menyampaikan bagaimana Allah menciptakan alam raya ini, mulai dari tahap-tahapnya, kemudian ada periode-periode yang diciptakan dalam Al-Quran, ada masa-masa proses dari penciptaan alam semesta tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh Allah, maka semua ini sebenarnya adalah kita ingin mengetahui kebesaran Allah, bagaimana proses bumi diciptakan, dan bagaimana sains menjelaskan setelah beberapa abad yang lalu kejadiannya, kemudian baru sains bisa menjelaskan secara keilmuan. Artinya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah, karena hampir tidak mungkin atau hampir dikatakan kita bukan sebuah keajaiban kalau apa yang ditemukan di dunia sains modern sekarang ini itu sudah tertulis jauh sebelum sains ini ditemukan, jauh beberapa abad sebelumnya. Ini artinya kita harus meyakini bahwa apa yang ditulis dalam Al-Quran itu adalah firman Allah, dan itu harus memperkuat iman bagi orang-orang yang berpikir. Maka kata Allah, kalamullahu fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di izni dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadzakkarun. Kata Allah, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di arsy-Nya untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah Allah sampaikan tersebut? Ini disampaikan Allah dalam Quran surat Yunus ayat 3. Kemudian kalau Allah berkata juga Allah dalam surat Hud yang menegaskan hal yang sama sebenarnya. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Maka di sini Allah juga mengatakan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sampaikan Allah dalam Quran surat Hud. Juga ada beberapa di ayat lain yang menceritakan hal yang sama. Maka dari 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa proses penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya itu dilakukan dalam 6 hari. Dalam Quran ini disebut dengan fi sittati ayyam. Namun di dalam penjelasan beberapa tafsir itu tidak bisa dikatakan persis berapa ukuran fi sittati ayyam. 6 hari yang dimaksud dalam Al-Quran itu seperti definisi ayyam atau yaum, bentuk jamak dari yaum ya, ayyam. Maka di sini dikatakan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dikatakan bahwa 1 hari itu nilainya sama dengan 1000 di sisi Tuhan. Ini dicantumkan atau disampaikan dalam
surat Quran surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yaumam idda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ada seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sehari di sisi Tuhan itu 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Maka bisa jadi yang dikatakan visitati ayam 6 hari itu berarti prosesnya sama dengan 6000 tahun. Surat Al-Hajj ayat 47. Oke. Nah, tapi di surat lain Allah juga mengatakan ayam itu dengan ukuran yang lain. Ukuran yang lain yang satu hari itu setara dengan 50.000. Dari surat Al-Ma'arij ayat 4 kita bisa baca ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana min daru hamsina alfasanah. Maka di sini bisa dikatakan bahwa ketika para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam satu hari yang nilainya setara dengan 50.000 tahun. Maka dalam Al-Quran ini sudah ada dua durasi waktu ukuran satu hari, satu di surat Al-Hajj dan satu lagi di surat Al-Ma'rij. Dalam Al-Hajj itu dikatakan 1000 tahun satu hari, kemudian di dalam surat Al-Ma'rij itu dikatakan 50.000 tahun. Oke. Nah, wallahu a'lam. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa menurut ahli tafsir, pertama menurut Abdullah Yusuf Ali, seorang penerjemah Al-Quran yang sangat terkenal, maka kata-kata ayam atau yaum, hari itu disebut dengan age atau era atau zaman atau masa. Jadi kata 6 hari diartikan sebagai 6 zaman besar evolusi dalam pembentukan alam semesta. Dan kata ayam itu juga diartikan sebagai peristiwa atau naubat. Maka dari dua ahli tafsir ini kita bisa melihat bahwa visitati ayam yang dimaksud dalam Quran tersebut itu dapat dikatakan adalah 6 tahap atau dalam 6 tahap, 6 periode atau 6 masa. Jadi ada 6 step proses pembentukan alam semesta itu, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Maka menurut ahli tafsir inilah yang dipakai sekarang bahwa proses pembentukan alam semesta itu terjadi melalui 6 tahapan. Nah, sekarang durasi tahapannya berapa lama? Nah, itu yang belum ada penafsiran detail seberapa lama sih sebenarnya yang satu hari, nilai satu hari yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Oke, tapi para ahli tafsir sepakat bahwa visitati ayam itu diartikan sebagai 6 tahap, ya, bukan ukuran harinya, tapi adalah 6 tahap atau disebut 6 periode atau 6 masa pembentukan. Oke, itu kira-kira pertama yang ingin kita sampaikan di dalam surat yang dimaksud dengan visitati ayam pada proses dalam semesta yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke tahapan dalam ayat. Allah berfirman, "Aantum asyaddu khalqan am syama." Buat Allah apa yang dikerjakan Allah dalam membangun langit, ya, ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah. Jadi ayat pertama ini periodenya. Jadi periode pertama itu adalah proses pembentukan. Maka di dalam sains modern kita mengenal dengan teori Big Bang, ya. Ini teori sebenarnya banyak, ya, teori pembentukan alam semesta. Tapi teori yang paling mendekati dengan Al-Quran, termasuk teori yang paling banyak diakui para ilmuwan modern, itu adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Nah, jadi pada awalnya menurut
George Gamow ini adalah sifat langit atau alam semesta itu ekspansif, mengembang dia. Secara ini seorang fisikawan Rusia ya mengatakan bahwa alam semesta itu ekspansif, expand, mengembang, terus selalu mengembang. Nah, artinya dia menilai terdapat 100 miliar galaksi, masing-masing memiliki rata-rata 100 miliar bintang di dalam. Maka dapat dibayangkan pada awalnya sebelum ini proses pengembangannya, ekspansinya sangat besar. Di awalnya maka dapat dikatakan bahwa semua benda-benda yang di langit itu yang tidak terhitung jumlahnya itu semuanya awalnya adalah suatu gumpalan yang terdiri dari neutron yang sangat padat dan sangat panas. Nah, kemudian gumpalan itu meledak dengan ledakan yang sangat besar yang sekarang disebut dengan teori Big Bang. Jadi karena saking padatnya, kemudian padat makin lama makin panas, maka kemudian meledak, disebut dengan teori Big Bang. Nah, teori ini hampir didukung oleh seluruh ilmuwan modern saat ini yang mengatakan bahwa termasuk dengan salah seorang ilmuwan Stephen Hawking ya, yang telah banyak melakukan riset astronomi, ya meneliti tentang Big Bang juga tentang black hole. Nah, di dalam teori ini bahwa menjelaskan bahwa kalau bumi itu berekspansi, maka sebelum berekspansi itu ada initial state-nya bahwa dia berada pada kondisi menyatu atau menggumpal yang terdiri dari neutron dan kemudian memiliki tingkat panas yang makin lama makin panas yang kemudian nanti akan meledak. Itu kira-kira teori dari Big Bang itu. Nah, itu artinya bumi itu kalau menurut teori Big Bang ini mulanya tidak ada, kemudian dari gumpalan itu kemudian meledak baru menjadi alam semesta. Seperti kira-kira gambaran dari teori Big Bang. Nah, kemudian pada tahap kedua di dalam surat An-Naziat ayat 28 Allah mengatakan pada tahap kedua ini adalah rafa'a syamkaha fasawwaha, dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Ini tahap kedua. Jadi dia tinggikan bangunan dalam Quran lain dikatakan ini langit, meninggikan langit, kemudian menyempurnakannya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 47 Allah berkata was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, ini berkaitan dengan teori tadi expanded, jadi diluaskan. Maka secara teori langit itu makin lama makin tinggi, makin luas. Jadi kata Allah kami yang bangun dengan kekuasaan dan kami benar-benar meluaskannya. Kemudian dapat dijelaskan dari observasi seorang ilmuwan pada tahun 1929 yaitu Edwin Hubble menunjukkan bahwa alam semesta itu mengalami pemuaian. Jadi alam semesta itu makin lama makin membesar, mengalami pemuaian. Nah, dari ledakan, teori ledakan di awal tadi, kemudian berkembang menjadi sebuah teori yang dikenal dengan teori expanding universe. Jadi teori tentang alam itu terus berkembang, memuai. Nah, teori memuai ini mirip dengan analoginya sebuah balon atau gelembung karet ya, yang ditiup ke segala arah. Adapun langit yang kita lihat saat ini sebenarnya mengalami ketinggian yang makin lama semakin naik atau mengembang ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, ini teori expanding universe. Jadi perluasan alam semesta. Nah, dalam buku A Brief History of Time dari karyanya Stephen Hawking tahun 1920-an, para astronomi itu pernah mengamati spektrum bintang-bintang galaksi. Nah, di situ mereka menemukan keanehan, di mana zat warna dari bintang-bintang ya, zat warna yang hilang dari bintang-bintang galaksi atau Bima Sakti,
Dan semuanya itu bergeser ke arah ujung merah dalam spektrum. Jadi ke ujung merah dalam spektrum. Nah, setelah dilakukan sejumlah penelitian, para ilmuwan beranggapan bahwa pergeseran cahaya itu, pergeseran spektrum itu, cahaya bintang itu diakibatkan dari pergerakan galaksi yang ada. Nah, secara mengejutkan di belakang hari diketahui bahwa seluruh galaksi itu bergerak menjauhi galaksi kita. Artinya, secara teori ini menunjukkan bahwa kalau dia semakin lama semakin menjauh, berarti menunjukkan bahwa alam semesta itu makin mengembang. Nah, expanded teori. Maka ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 47 itu mengatakan bahwa dan langit kami bangun dengan kekuasaan dan kami benar-benar meluaskannya. Jadi meluaskan galaksinya makin lama makin luas. Oke, sekarang kita akan masuk ke periode ketiga. Jadi di dalam Al-Quran di surat An-Nazi'at ayat 29, lanjutan dari ayat 27, 28 dan ayat 29 ini, tahapan ketiga dalam pembentukannya apa kata Allah? Wa antasa lailaha wa akhraja duhaha. Jadi dia yang menjadikan malam gelap gulita, malam dan gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Maka artinya sebelum ini diciptakan, sebelum ada proses malam, siang, berarti belum ada matahari dan planet-planet, bulan dan segala macam. Artinya bumi masih dalam keadaan gelap gulita tanpa cahaya. Seperti itu. Nah, kemudian Allah menciptakan planet-planet. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa pembentukan tata surya itu terjadi pada tahap ketiga ini. Jadi pada tahap ketiga ini diciptakan matahari yang bersinar, bumi serta planet-planet lain yang berotasi sehingga terjadi fenomena malam dan siang. Nah, seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Artinya banyak hal, banyak pengetahuan yang sebenarnya diberikan oleh Allah dalam fenomena ini dan harusnya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu maaf, ini kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita mau memikirkan banyak dari ciptaan-ciptaan Allah di bumi ini yang harusnya menjadi penambah kekuatan iman kita, menambah keyakinan kita tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Ali Imran ayat 109. Oke. Nah jadi menurut teori astronomi itu dari proses dari awan antar terjadi dan nyatunya awan antar bintang raksasa. Nah, kemudian awan antar bintang ini memadat dan berputar pada sumbunya. Bagian tengahnya itu makin lama makin padat, makin lama makin padat, dan kemudian juga makin panas. Jadi suhunya makin naik. Nah, ketika suhunya sudah mencapai puluhan juta derajat, mulai terjadi reaksi nuklir. Di sana ada hidrogen berfusi dengan hidrogen, kemudian menghasilkan helium dan mengeluarkan energi. Nah, ini
miriplah dengan sistem pembangkit energi tenaga nuklir segala macam. Prosesnya bagaimana mengenerate energi, tapi ini dalam orde yang sangat besar sekali, jutaan derajat Celcius, kemudian dalam ukuran massa yang sangat besar sekali. Nah, bagian dari inti awan antar bintang tersebut itulah yang disebut dengan menjadi matahari yang memancarkan energi, yang sampai sekarang kita rasakan energi panasnya, yang sampai sekarang energinya masih menerangi bumi. Itulah inti dari awan antar bintang yang menjadi matahari. Itu menurut teorinya astronomi. Nah, kemudian di sekeliling matahari itu pada awalnya banyak sekali debu yang bertebangan karena ledakan di awal-awal. Kemudian debu itu tersibak oleh angin matahari, dan debu itu kemudian menyatu. Debu itu kemudian menyatu pada beberapa bagian. Nah, itu yang disebut dengan planet, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini. Maka itu bagian dari penyatuan debu-debu akibat ledakan dulu, dan setelah matahari terbentuk dengan energi yang sangat besar, kemudian debu-debu lainnya itu kemudian menyatu membentuk suatu planet, termasuk planet bumi. Nah, ini proses pembentukan tata surya yang disampaikan pada surat dalam surat An-Nazi'at ayat 29 ini. Maka setelah proses planet itu terbentuk, matahari terbentuk, ada bumi, ada bulan, ada segala macamnya, maka baru terjadi proses siang dan malam. Jadi proses siang dan malam itu menunjukkan ada perputaran rotasi bumi, sehingga suatu saat bumi kita menghadap ke sisi matahari, belahan bumi lain menghadap sisi sebelahnya lagi, maka ketika dia berotasi, maka terjadilah proses antara siang dan malam di bumi tersebut. Jadi bumi yang mendapat cahaya matahari mengalami yang disebut dengan berada pada siang hari, belahan bumi lain berada pada kondisi malam hari atau gelap. Gitu. Oke, ini proses siang malam, proses ketiga tadi pembentukan alam semesta, yaitu proses pembentukan tata surya. Nah, kemudian proses keempat atau periode keempat di dalam Al-Quran, surat An-Nazi'at ayat ke-30 mengatakan, setelah terjadi planet, matahari, kemudian terbentuk bumi dari kumpulan debu yang bertebangan di sekitar matahari tadi akibat ledakan. Kemudian proses keempat itu, kata Allah dalam surat An-Nazi'at, wal arda ba'da zalik dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Apa makna dari bumi dihamparkan yang disebut dalam surat An-Nazi'at itu? Maka di dalam beberapa kajian astronomi atau kajian secara teori menjelaskan ada evolusi yang terjadi di planet bumi kita itu. Nah, setelah bulan terbentuk itu dari proses lontaran kulit bumi karena tumbukan dengan planet lain dalam kajian teorinya, kemudian lempeng benua besar kemudian dihamparkan. Jadi lempeng bumi itu kemudian dihamparkan. Nah, apa yang disebut dihamparkan? Kemudian benua-benua mulai terpisah menjadi 5 benua dan dan Antartika ya. 5 benua dan Antartika. Nah, bumi dihamparkan itu maksudnya adalah bermakna pada awalnya dalam 225 juta tahun lalu itu semua benua itu bergabung menjadi satu. Bergabung menjadi satu kesatuan benua itu. Benua Amerika, benua Afrika, Eropa, Asia, dan benua lainnya itu zaman 225 juta tahun yang lalu itu semuanya satu kesatuan. Kemudian secara bertahap, secara lambat, kemudian dia bergeser sedikit demi sedikit. Jadi bergeser sedikit demi sedikit itu seolah-olah menggambarkan bahwa bumi itu dihamparkan atau digelar kayak tikar ya, dibuka sedikit demi sedikit, kemudian dia menjadi terhampar. Jadi dihampar itu artinya lempeng benua itu bergeser sedikit demi sedikit dalam waktu ratusan juta tahun, sehingga semua bumi itu tersebar banyak 5 benua dan 1 Antartika,
yang awalnya dulu itu menjadi berupa satu kesatuan. Jadi bumi dihamparkan artinya adalah lempeng benua itu bergeser pada posisinya. Dan sampai sekarang benua itu juga masih bergerak. Jadi lempeng benua itu juga masih bergerak. Maka zaman sekarang kita masih mengenal dengan gempa tektonik akibat pergeseran lempeng. Jadi artinya lempeng itu terus bergerak, terus mengalami perpindahan, sehingga itulah yang menyebabkan nantinya patahan-patahan, terjadinya gempa, khususnya gempa tektonik yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang terjadi di dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menggambarkan dihamparkan itu maksudnya dilebarkan atau benua itu direnggangkan dari satu benua kemudian terpisah. Seperti beberapa daerah kita bisa lihat ada di satu daerah hewannya sama dengan daerah lain, itu menunjukkan bahwa dulu benua itu bersatu, kemudian terpisah, maka ada beberapa spesies hewannya kemudian memiliki kemiripan dengan benua yang sudah terpisah. Pada sebelumnya itu merupakan satu kesatuan. Oke, kemudian ini periode kelima dalam yang disebut dengan fi sittati ayyam itu, dalam 6 periode yang disebut dalam Al-Quran. Maka ini periode kelima itu adalah menceritakan bagaimana proses mempersiapkan tempat hidup bagi makhluk hidup di dunia itu. Maka dalam surat An-Naziat itu Allah mengatakan akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi artinya darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi yang pertama diciptakan, makhluk hidup pertama diciptakan Allah di bumi itu adalah tumbuh-tumbuhan. Dari surat An-Naziat ayat 31 ini. Maka ayat ini menceritakan proses penyiapan kehidupan di bumi dengan menyediakan air. Jadi untuk membuat suatu lingkungan yang bisa dihuni oleh makhluk hidup, maka yang pertama disediakan itu adalah air. Seperti kita sekarang tahu banyak riset di dunia ingin menyelidiki planet lain, Mars, ke Jupiter dan segala macamnya itu, pada prinsipnya para peneliti itu ingin menemukan apakah terdapat di planet tersebut ada air. Kalau ada air, maka peluang untuk menyediakan lingkungan hidup bagi makhluk hidup itu akan tercipta ya, berpeluang membuat kehidupan di situ. Nah, jadi proses pemanasan, jadi air itu ciptanya melalui proses pemanasan, kemudian terjadinya penguapan, kemudian terjadi pembentukan awan. Nah, nanti kalau di siklus hidrologi kita menyebabkan itu terjadinya proses hujan tersebut, kemudian itu yang nanti akan memancarkan mata air di muka bumi ya, setelah turun kemudian terjadi mata air. Nah, dari air inilah Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk pertama, makhluk hidup pertama di bumi. Jadi makhluk pertama di bumi diciptakan dari air, yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kehidupan diperkirakan lahir itu dari laut, air laut ya, laut yang sangat hangat, itu sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Itu berdasarkan hasil penelitian dari fosil tertua yang pernah ditemukan. Itulah diperkirakan bahwa kehidupan mulai ada karena fosil yang ditemukan itu sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Tapi ini baru hasil temuan manusia, wallahu alam. Jadi karena manusia, pengetahuan yang dimiliki manusia itu sifatnya relatif, tidak absolut. Artinya yang benar hari ini, yang kita anggap teori valid hari ini, bisa jadi suatu saat nanti teori itu tidak valid lagi. Itu berkembang terus sesuai dengan teknologi, kemampuan manusia untuk meneliti, alat pendukung untuk melakukan penelitian, maka teori-teori sebelumnya yang dianggap benar bisa jadi akan termodifikasi, akan terrevisi di belakang hari. Jadi 3,5 miliar tahun yang lalu ini bisa juga nanti berubah kalau suatu saat manusia bisa menemukan fosil yang tertua lagi.
Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah, di dalam surat yang lain seperti dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah juga menjelaskan bahwa walam yaral ladzina kafaru anna samawati ratqan faqataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala tu'minun. Jadi kata Allah bahwa apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulu itu menyatu. Jadi langit dan bumi itu awal-awalnya dalam satu kesatuan, menyatu. Seperti sebuah roti. Kalau di dalam sebuah ilustrasi dikatakan langit itu sebuah roti. Kemudian dipanaskan dan mengembang. Rotinya mengembang. Roti mengembang, kemudian terbentuk langit dan terbentuk isinya di dalam. Nah, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kemudian kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, mengapa dengan fenomena yang sudah diberikan Allah, sudah diceritakan dalam Al-Quran, tapi mengapa mereka masih belum beriman? Ini surat Al-Anbiya. Tapi di ayat ini kita ingin mengambil sebuah kesimpulan bahwa di sini Allah mengatakan bahwa kami menjadikan sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Maka airlah awal pertama kehidupan. Maka kalau di sains modern sekarang semua orang riset di planet sana, di luar angkasa sana, maka yang paling pertama mereka cari pasti air. Karena inilah yang dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa air merupakan segala sesuatu hidup berasal. Gitu. Oke, ini dalam surat Al-Anbiya yang menyatakan bahwa proses pembentukan penyiapan bumi untuk dihuni oleh manusia, salah satunya dengan mengadakan air pada bumi tersebut. Kemudian periode terakhir dalam surat yang disebut dengan Fisitati Ayyam dalam Quran tersebut adalah di dalam surat An-Nazi'at ayat 32 sampai 33 ini. Allah mengatakan wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Jadi gunung-gunung dipancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Kenapa gunung di tahap ke-6? Jadi pertama itu ada bumi dihamparkan. Bumi dihamparkan itu tadi kita sudah jelaskan, bumi dihamparkan itu adalah proses pergeseran lempeng di permukaan bumi. Pergeseran lempeng itu nanti akan menyebabkan kalau di geologi ya, nanti kalau satu lempeng itu masuk ke lempeng yang lain, maka lempeng satu ini akan naik. Lempeng yang naik ini yang nanti berpotensi untuk menjadikan bukit dan gunung. Nah, jadi proses pembentukan terakhir adalah proses pembentukan gunung-gunung yang dipancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan ternakmu. Kenapa untuk kesenanganmu? Karena di dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa pembentukan gunung itu adalah untuk menyeimbangkan pergerakan dari bumi tersebut. Nah, kemudian juga untuk hewan-hewan ternak. Nah, kemarin dalam proses ini kita bisa menjelaskan secara geologi pergeseran lempeng gunung itu terjadi karena pergeseran lempeng yang terjadi di permukaan bumi. Nah, kemudian gunung itu juga memungkinkan materi yang ada di dalam dasar bumi, materi yang mungkin tidak dapat disentuh oleh manusia, kemudian materi itu dapat dikeluarkan dari dalam bumi itu melalui gunung. Apakah gunung berapi, letusan gunung Merapi dan segala macamnya. Maka Allah mengeluarkan materi-materi yang dalam itu melalui gunung untuk kepentingan manusia atau makhluk hidup. Ya, termasuk tanaman, tumbuhan dan manusia tentunya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, itu 6 tahapan yang sudah kita jelaskan bagaimana proses pembentukan alam semesta yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat di awal-awal kita jelaskan. Ya, jadi ada 2 ayat kan Fisitati Ayyam ini, ada surat Yunus, kemudian ada surat Al-Hud. Maka yang disebut dengan Fisitati Ayyam adalah proses pembentukan bumi yang terdiri dari 6 tahapan atau 6 masa atau 6 periode.
Nah, tadi tahapnya sudah kita jelaskan dalam surat An-Nazi'at tadi, mulai dari ayat 27 sampai ayat 33. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dalam kajian kita pada siang ini, kita ingin menunjukkan bahwa penelitian sains kontemporer hingga modern itu hampir sejalan dengan apa yang sudah disampaikan Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan berabad-abad yang lalu, atau bisa dikatakan Al-Quran itu diturunkan itu sekitar 27/632 Masehi. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukanlah buatan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tapi merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran harusnya menjadi iktibar, menjadi petunjuk, menjadi dasar hukum, juga menjadi dasar pengetahuan dan sains modern saat ini. Kemudian yang kedua, kita ingin menyampaikan sebuah kesimpulan lain, perspektif lain dari kajian ini, bahwa jika kita lihat dari struktur planet yang ada saat ini, bumi kita itu ukurannya itu jauh lebih kecil dari planet-planet yang seperti Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, dan apalagi dengan matahari. Artinya, kalau planet kita saja ukurannya sangat kecil, apalah artinya kita di bumi ini? Apalah artinya seorang manusia di bumi ini? Dengan ukuran yang seperti ini, kita bisa mengatakan kita jangan-jangan hanya seperti debu saja. Seperti debu saja yang ada di bumi ini. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan, tidak ada yang pantas kita banggakan dengan keberadaan kita di muka bumi ini. Maka tidak ada manusia yang pantas menyombongkan diri di muka bumi ini, karena kita sebenarnya hanya bagian sangat kecil dari apa yang diciptakan Allah di alam semesta. Sangat kecil sekali. Tidak ada yang pantas disombongkan. Jabatan yang tinggi kah, atau harta yang banyak, atau kekuasaan, atau apapun yang kita miliki, semuanya hanya seperti ibaratkan sebuah debu saja. Jadi kemudian dengan tidak menyombongkan ini, jadi manusia itu begini Bapak Ibu, kita ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang pantas disombongkan, tapi nyatanya sombong itu adalah dosa tertua ketika manusia pertama kali diciptakan. Sombong itu adalah dosa pertama sekali yang terjadi ketika manusia diciptakan. Mungkin kita masih ingat ketika Nabi Adam diciptakan, kata Allah, hai para malaikat dan semua yang ada di surga, kemudian sujudlah, rukutlah. Maka satu-satunya yang tidak sujud itu hanya iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Karena dia merasa sombong. Saya dari api, minnar, dia dari tanah. Nabi Adam dibuat dari tanah. Maka saya tidak pantas sujud. Api tidak pantas sujud ke tanah. Maka ini menunjukkan ini dosa pertama, dosa tertua, atau disebut dengan induk dosa. Ya, ada 3 induk dosa sebenarnya di awal-awal manusia diciptakan. Pertama itu adalah kesombongan, kedua itu adalah ketamakan atau kerakusan, yang ketiga itu adalah iri dan dengki. Kesombongan itu pertama Nabi, malaikat dan syaitan semuanya disuruh sujud ke Nabi Adam, malaikat mengingkarinya karena merasa dia lebih baik. Jadi ketika kita merasa lebih baik dalam hati kita dari orang lain, merasa kita lebih kaya, merasa kita lebih berkuasa, merasa kita lebih alim, hati-hati juga kalau kita rajin salat, rajin apa, kemudian kita merasa kitalah yang paling taat dari orang lain. Maka ketika sombongan itu muncul dalam hati kita, maka Allah mengatakan bahwa itu bukanlah bagian dari umatnya yang nanti siksaannya akan masuk neraka. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan. Ini iktibar yang mungkin dapat kita pelajari dari proses pembentukan alam semesta. Semuanya Allah ingin menceritakan bahwa apa yang sains tunjukkan sekarang, apa yang pengetahuan tunjukkan sekarang, sebenarnya Allah sudah menciptakan, sudah menceritakan di dalam Al-Quran, sudah dari awal Al-Quran ini diturunkan, sehingga apa yang kita pelajari sebenarnya adalah menunjukkan untuk mencari bahwa Allah Maha Besar,
pada ujung-ujungnya saintis itu harus mengakui bahwa apa yang kita pelajari adalah pengetahuan yang sebenarnya sudah disediakan Allah, tapi kita baru menemukan pengetahuan, baru mengetahui, baru memahami pengetahuan itu karena keterbatasannya pengetahuan yang ada dalam diri kita. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan dipersilakan untuk berbicara pertanyaan. Ya, pada para hadirin sekalian, Pak, kepada maka dari itu kami persilahkan untuk kepada yang ingin bertanya. Pertanyaannya bisa diketik di kolom chat ataupun bisa disampaikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pendengaran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada panitia Pak Rio, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, teristimewa kepada Pak Yohandri. Masya Allah luar biasa paparannya. Kita ternyata semua dicantumkan sudah ada dalam Al-Quran. Hanya mungkin ya misalnya termasuk saya lah, atau mungkin juga ada yang mirip-mirip dengan saya, tidak memahami bagaimana proses penciptaan bumi itu dijelaskan begitu gamblang ya Pak Yohandri di dalam Al-Quran. Nah, jadi sangat-sangat tidak pantas kita setinggi apapun ilmu kita untuk meskipun merasa sombong saja itu sudah tidak baik ya. Apalagi kalau sempat diperlihatkan kepada saudara-saudara kita bahwa kita adalah orang yang berilmu dan sebagainya. Mungkin saya pribadi pengen juga ya Pak Yohandri, bagaimana caranya? Kalau dulu kan di sekolah-sekolah pendidikan itu berbasis imtak ya, semua mata pelajaran. Sekarang kita mungkin di kampus kita ciptakan kampus religius. Hanya mungkin pada tatanan implementasinya di ruang-ruang kelas atau ruang kuliah itu bisa jadi tidak semua kita melakukan ya, sehingga beberapa di antara kita menerima dampaknya bahwa banyak juga oknum peserta didik kita atau mahasiswa kita yang tidak santun dalam berkomunikasi, apakah berkomunikasi secara langsung ataupun berkomunikasi lewat WA gitu. Jadi misalnya saya sudah di kampus Bu, Ibu tidak ada, jam berapa saya menunggu Ibu. Jadi kita nggak tahu saya lihat Ibu nggak ada, padahal kita di ruang kelas gitu ya. Dan keluhan-keluhan begini juga banyak. Jadi kalau kita perhatikan mahasiswa kita juga, ya mungkin kita nih banyak juga yang sombong gitu Pak Yohandri. Sombong dalam arti ketika mengajar pun mungkin kita menunjukkan bahwa kita orang yang
banyak tahu, padahal belum tentu juga mahasiswa kita itu kepalanya nol ketika masuk ruang kuliah untuk mata kuliah kita. Nah, ke depan mungkin kira-kira apa ya program kita, Pak Johandri, supaya kita ingin peserta didik kita, lulusan kita tuh memiliki akhlak yang baik lah, akhlakul karimah. Karena kalau seperti kata orang-orang bijak, kalau kurang pintar bisa diajar ya, kalau kurang terampil bisa dilatih. Nah, kalau kurang adab ini ya, atau kurang titip itu bagaimana caranya? Ini kan saya melihat dampak COVID ini juga cukup besar ya, signifikan terhadap perilaku mahasiswa kita. Mahasiswa kita yang kita terima tahun 2019 mungkin masih sempat belajar lah 1 semester lebih secara tatap muka, tapi yang kita terima di tahun 2020 dan 2021 tatap muka mungkin yang agak banyak itu baru semester ini ya, atau kalau betul kemarin juga ada praktikum seperti praktik pembelajaran mikro. Nah, bisa penjelasan lebih luas yang dari Pak Johandri. Makasih Pak Johandri ya, luar biasa penjelasannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Rio enggak jelas ini. Gimana Rio? Bu, iya Bu. Iya Pak. Iya. Langsung ini? Iya Pak. Iya Pak, langsung Baik. aja Pak. Baik Bu. Terima kasih Bu Sri. Alhamdulillah kita dapat berdiskusi Bapak Ibu. Ini sebenarnya memang jadi pemikiran kita bersama, tapi ada suatu sistem sebenarnya yang menurut saya pribadi Bu ya. Kalau di dalam kita orang Minang itu ada istilah pepatahnya itu ketek tanjo gadang tabau-bau atuo tarubah tido. Jadi harusnya level pendidikan karakter itu berada di level bawah, pendidikan dasar, bukan pada pendidikan di atas. Karena sangat susah untuk membentuk suatu pohon yang sudah tumbuh, kemudian kita ingin membentuknya seperti belok ke sini batangnya, itu bisa ada 2 kemungkinan. Kalau enggak patah dia, kalau enggak balik aja dia lagi, kan seperti itu. Jadi kalau nyanyinya dulu kan ibarat melukis. Kalau belajar kecil itu melukisnya di atas batu. Kalau besar itu lukisnya di atas air. Dia akan lupa saja itu. Jadi apapun karakter yang kita berikan, itu kalau sudah di level merubahnya tidak gampang, tidak mudah merubah karakter orang. Maka di berbagai negara maju, termasuk salah satunya di Jepang itu kalau kita lihat itu Bapak Ibu, ketika dia mengajarkan pendidikan karakter, itu diajarkan di level pendidikan dasar, terutama TK. Jadi tidak ada ceritanya belajar tentang hitungan, belajar tentang membaca. Belajar itu atas keinginan siswanya, keinginan muridnya, bukan keinginan gurunya. Jadi kalau muridnya yang belajar baca diajarin. Tapi yang diajarkan pertama itu di sekolah itu adalah karakter. Semuanya diajarin karakter. Karakter antri, bagaimana antri, kalau makan siang mereka biasanya di sekolah, kemudian cuci tangan itu bagaimana antri, wastafelnya cuma dibuat 2. Bisa saja dia bikin wastafelnya jumlah banyak, tapi dia ingin membuat budaya-budaya itu ada fasilitas bagaimana mengajarkan antri. Jadi anaknya diajarin karakter tertib. Kemudian karakter jujur, diajarin di TK itu. Tidak boleh bohong, walaupun bicara tidak boleh bohong. Termasuk guru-gurunya juga tidak pernah berbohong, tidak mau berbohong. Nah, Pak Miftah tahulah kalau di Jepang ya, kalau anak-anak di Heikueng gitu, itu luar biasa. Karakternya luar biasa. Walaupun mereka bukan dididik dengan karakter Islami, tapi karakter yang diajarkan itu sebenarnya adalah harusnya juga dimiliki oleh orang-orang Islam. Karakter kalau di Jepang itu kita kenal dengan zero gomi ya Pak Mita, saya tidak tahu. Kalau tempat anak saya itu namanya ada zero gomi, bersih, tidak boleh ada sampah. Jadi kalau makan tidak ada tempat sampah, sampahnya harus masuk kantong. Itu diajarin di sekolah Bapak Ibu, diajarin di sekolah. Sekarang kalau kita masuk ruang kuliah itu kertasnya berserakan di bawah kursi segala macam. Padahal siswanya lumayan, alhamdulillah ada cantik-cantik, tapi sampahnya berserakan. Tapi gitulah Bu karakternya karena tidak diajarin. Jadi kalau di sekolah di berapa banyak negara itu pendidikan karakter itu dididik di awal. Kalau mereka karakternya sudah bagus, diajarin apa saja pengetahuan itu akan sangat mudah untuk mengajarkannya.
Tapi kalau karakternya tidak bagus, sangat sulit untuk mengajarkan di level umur yang sudah meningkat. Ya, kalau kita lihat di jalan-jalan juga sama Bapak Ibu, kita kadang berpapasan dengan mobil bagus, harganya mungkin miliaran, tapi buang sampahnya keluar jendela. Miris sekali kita melihat. Artinya tidak seimbang antara kekayaan yang dia miliki dengan kekayaan karakternya atau karakter yang dia miliki. Miskin sekali karakternya. Karena pendidikannya tidak dididik dengan karakter yang bagus. Maka menurut hemat saya harusnya pendidikan dasar itu fokusnya adalah pada pendidikan karakter. Sehingga kalau karakternya sudah terbentuk, itu sangat memudahkan kita untuk membentuk akhirnya seperti apa. Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang mungkin bisa menjadikan sebuah pemikiran buat kita bersama Bapak Ibu. Jadi waktu anak saya di TK di Jepang itu, kita sudah kasih list yang tidak boleh dia makan, Bu, karena kita bersekolah di sekolah Jepang. Jadi kan makannya makan gabung dengan anak-anak Jepang. Kita kasih list yang tidak boleh anak kita makan. Gelatin, apa pokoknya yang haram, alkohol, semuanya kita kasih ke gurunya, dan termasuk ke juru masaknya sudah dikasih informasi itu. Dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Suatu saat itu gurunya memberi sembe atau kerupuk Jepang itu. Ternyata kerupuk itu setelah dia lihat ada gelatinnya, tapi dia tidak sadar, baru udah dikasih, baru tahu dia ada gelatin. Gelatin itu tidak tahu unsurnya seperti apa nanti pembentukannya, tapi dicurigai itu tingkat kehalalnya belum tidak terjamin. Gelatin. Dan anak saya dikasih makan siang. Sorenya Bapak Ibu, ketika saya datang ke sekolah menjemput anak saya, semua gurunya berbaris di lorong itu. Bapak Ibu bayangkan itu, semua gurunya berbaris di lorong itu, dan saya dipanggil. Pak, mohon ke kantor sebentar, Ibu kepala mau bercerita. Bapak Ibu bayangkan itu, saya udah cemas itu, anak saya jangan berkelahi, jangan apa. Gurunya sampai saya lewat di lorong itu, sampai menuju ruang kepala sekolah, semuanya menunduk minta maaf. Ibu bayangkan itu, seandainya mereka tidak kasih tahu saya, juga tidak ada masalah, kan saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Kan saya tidak tahu. Tapi karena karakternya mereka tidak mau berbohong dan tidak mau mendustakan apa yang saya bilang ini tidak boleh, kemudian ternyata terberi secara tidak sengaja, semua guru itu minta maaf di lorong itu, termasuk kepala sekolah. Sekarang pernah enggak kita menjadi guru kemudian melakukan suatu kesalahan, pernah enggak kita merasa oh saya harus minta maaf karena ini saya bersalah gitu ya. Padahal kalau dia diam-diam saja Bapak Ibu, menurut pikiran saya ya, kalau dia diam-diam saja, saya juga tidak tahu apa-apa. Paling anak saya juga bercerita tuh dan tidak ngerti juga saya kan ini dikasih apa. Kadang jarang juga saya tanya di rumah dia makan apa, karena kita udah kasih tahu ini tidak boleh makan apa segala macam. Tapi karena sifat jujurnya itu sampai dia jadi guru, jadi kepala sekolah, itu tetap dia pertahankan. Dan kita diberitahu, mohon maaf, ini tidak kita kasih tadi, ternyata di sini ada tulisan gelatinnya, kami mohon maaf dari sekolah, ini tidak mungkin terjadi lagi, kami mohon maaf. Kami tidak akan mengulangi lagi. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu mereka minta maaf. Melakukan kesalahan gitu. Karena saking jujurnya mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Padahal itu sebenarnya diam saja Bapak Ibu, saya juga tidak akan tahu. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu kesan yang sampai sekarang saya masih ingat itu kalau kejujuran orang di sana itu luar biasa. Maka kalau di sana itu di stasiun itu kita punya namanya found and lost and found ya Pak, apa penemuan dan ditemukan di stasiun itu. Jadi kalau hilang handphone, Bapak Ibu pergi saja ke satu stasiun, nanti dia akan carikan handphone Ibu berada di stasiun mana. Nanti kalau kita pergi misalnya dari satu kota, kemudian kita kehilangan barang. Kemudian barang itu akan ditaruh di lost and found sama orang. Nah nanti kita tanya, saya kehilangan barang di stasiun ini, nanti dia akan tahu, oh barang Bapak Ibu ada di stasiun sini. Nah itu di sana ada fasilitas itu, nanti kan kejujuran yang apa termasuk tutur kata, bahasa, sangat menghormati guru, sangat dihormati di Jepang. Guru itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya sedikit bercerita lagi guru. Waktu di sana saya pernah menjadi Pak Mita mungkin pernah juga, saya menjadi asisten profesor setelah 1 tahun setelah saya selesai PhD, kemudian saya diangkat menjadi asisten profesor, menjadi researcher di university. Kemudian KTP saya itu profesor Bapak Ibu. KTP saya itu tulisannya situ profesor. Ya, jadi saya udah profesor dari tamat S3 itu udah profesor KTP Jepang saya. Nah,
ketika saya pergi ke suatu airport misalnya, kalau di sana kan saya kan tidak dosen Bu ya, karena pekerja rambut saya panjang, agak urak-urakan juga kadang ya, karena di sana tidak terlalu masalah karena kita kerja di lab saja ya. Kemudian polisinya menghampiri saya. Kemudian saya tahu dia ingin tanya macam-macam, mencurigai saya mungkin TKI ilegal dan segala macam lah mungkin. Tapi saya ladeni saja. Saya tidak bilang saya adalah orang perguruan tinggi. Tapi ketika dia minta KTP saya kasih. Apa yang tadi? Itu polisi itu langsung minta maaf semuanya Bapak Ibu. Maaf sensei. Jadi saya dianggap sensei. Sensei itu artinya guru ya. Maaf guru, maaf apa. Semuanya minta maaf Bapak Ibu. Itu mereka sangat menghargai seorang guru, sangat menghargai seorang pendidik di Jepang, walaupun guru sekolah, guru TK, itu sangat dihargai di Jepang, luar biasa Bu. Penghargaan sebagai seorang pendidik di negara luar. Gitu. Kalau kita, mahasiswa kita, murid kita, mungkin kepada gurunya kadang-kadang nggak tahu lah ya, kayak mana ya. Ada mungkin 1 atau 2 yang masih punya respect yang bagus, tapi tidak banyak yang punya respect yang bagus terhadap gurunya. Nah, kira-kira begitu pandangan saya Bu Sri, tapi menurut saya memang pengajaran karakter yang paling bagus, yang efektif itu kita lakukan di level dasar, masuk sekolah dasar, kemudian di SD. Mungkin itu efeknya jauh lebih besar daripada ajaran di level mahasiswa. Kalau level mahasiswa kita buat, tulislah, bacalah Bismillah ketika menjawab. Dia baca itu karena disuruh Bu, bukan karena keinginannya dalam hatinya, tapi karena instruksinya begitu. Jadi kayak SOP jadinya. Karena SOP-nya, kenapa baca Bismillah? Karena disuruh. Disuruh ada di tulisannya di awal, bacalah Bismillah. Ya dibaca. Tapi bukan karena hatinya Bismillah itu perlu dia baca gitu. Tapi karena instruksinya begitu. Gitu. Nah itu yang tidak karakter. Jadi tidak jadi karakter. Tapi jadi kayak apa? Kayak membaca sebuah instruksi saja. Nah, membuat instruksi karena di lembar ujian ada perintah untuk membaca. Ya dia baca saja. Tapi tidak memaknai bahwa sesuatu harus dimulai dengan nama Allah. Dengan Bismillah. Nah, kira-kira begitu Bu Sri. Terima kasih. Walau alam, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Yohanri ya sudah berbagi cerita dan pengalamannya tentang mendidik. Terima kasih, luar biasa. Oke, baik Bu, terima kasih juga atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Bapak Yohanri yang telah menjawab. Baik, di sini ada pertanyaan Pak di kolom chat, itu pertanyaannya dari peserta. Izin bertanya sebelumnya Bapak, pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya agar kami sebagai mahasiswa atau alumni yang nantinya mengaplikasikan ilmu ini dan selalu mengaitkannya dengan Al-Quran. Apakah dikaji dulu, takutnya salah dalam mengaitkan dengan ayat Al-Quran, Pak? Terima kasih Pak, mohon pencerahannya Pak. Jadi inti pertanyaannya itu Pak, bagaimana cara nantinya mengaplikasikan ilmu ini dan juga selalu mengaitkannya dengan Al-Quran Pak. Jadi apakah perlu dikaji dulu, takutnya salah paham dalam mengaitkan itu Pak. Mungkin itu pertanyaannya Pak, bisa dijawab Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut pemahaman saya sekarang itu kita belajar itu macam-macam polanya. Ada yang reverse engineering, kalau di tempat Pak Haji ini ada reverse engineering namanya. Mulai dari belakang, kemudian kita membuktikan firman Allah. Kita belajar sesuatu, kemudian setelah belajar kita baru paham, oh ternyata ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita baru mengetahui. Nah, dengan begitu kita semakin yakin bahwa ini firman Allah, ini benar-benar ada ini. Bukan karangan manusia, bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi adalah firman Allah. Kan tidak sesuatu yang dulunya tidak ada teknologi membuktikannya, tapi sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran. Sekarang itu orang untuk membuktikan butuh teknologi, butuh mikroskop yang besar, butuh teknologi yang tinggi, baru bisa terbukti. Tapi Al-Quran sudah menceritakannya. Artinya apa? Al-Quran itu sudah jauh lebih dulu bahwa Allah sudah menjelaskan apa yang kita pahami itu sebenarnya dalam Al-Quran. Tapi artinya ilmu kita baru sedikit. Maka harusnya orang yang tawadu, orang yang paham bahwa ilmunya sangat sedikit, makin belajar itu makin sadar bahwa ilmu kita semakin kelihatan makin sedikit atau makin terbatas. Itu harusnya kalau orang belajar dengan baik, bukan menyatakan dirinya makin pintar. Kalau belajar makin lama mengatakan dirinya makin pintar, itu aneh itu.
berarti dia sudah khatam di wilayah itu saja. Tapi dia tidak tahu di luar wilayah itu masih banyak ilmu lain yang dia tidak kuasai sebenarnya. Tapi kalau makin lama kita belajar, makin sadar kita, oh ternyata yang saya ketahui cuma bagian ini saja. Ya, bagian ini belum paham saya ini sebenarnya gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin kita belajar, mungkin semakin mendekatkan diri dengan Allah, bahwa semakin membuktikan apa yang kita ketahui hanya sedikit. Jadi ilmu yang diberikan Allah itu hanya sedikit. Masih banyak ilmu lain yang Allah tidak berikan kepada manusia. Dan ibaratnya begini, jadi kalau dulu kita belajar seorang dokter menjadi dokter umum, belajar cover-cover kulit. Itu kita seolah-olah kita sudah jadi dokter yang hebat misalnya begitu ya. Tapi ternyata setelah jadi spesialis, kita belajar banyak lagi di bawah itu ternyata. Yang perlu belajar. Baru satu spesialis ya. Baru spesialis kulit misalnya. Oh, kita lihat, oh itu aja enggak tuntas kita ya. Belum lagi yang gigi lah, yang penyakit dalam lah, penyakit apa. Itu kita menunjukkan bahwa apa yang kita kuasai itu hanya sedikit. Makin belajar kita, makin banyak yang kita tahu bahwa kita tidak menguasai. Anggaplah kita seorang spesialis ya. Anggaplah saya misalnya belajar tentang radar, saya mengatakan bahwa saya mengerti dengan radar. Oh, saya hanya mengerti dengan itu, tapi banyak lain yang saya sebenarnya jauh lebih tidak mengerti lagi dengan penguasaan ilmu. Maka di dalam sekarang perkembangan dunia sekarang itu, orang sebenarnya tidak usah mengatakan bahwa kita tidak paham dengan sesuatu. Kalau dulu seorang profesor itu malu sekali mengatakan dia tidak paham tentang sesuatu. Kalau sekarang orang harusnya paham itu. Kalau dia tidak bukan bidangnya itu, ya dia harusnya mengatakan bahwa ini bukan bidang saya dan saya tidak paham. Maka mungkin bapak ini, profesor ini mungkin lebih paham tentang ini. Dan itu sudah biasa kalau harusnya zaman sekarang itu. Karena ini menunjukkan bahwa ilmu kita sangat terbatas. Nah, artinya dalam belajar itu bisa reverse engineering, bisa sebaliknya. Artinya kita belajar dulu, kemudian kita baca Al-Quran, ternyata di Al-Quran ini sudah diceritakan, ini menunjukkan bahwa apa yang kita pelajari sudah diceritakan Al-Quran. Atau sebaliknya, kita membaca Al-Quran, kita memahami, mentadaburi ayat Al-Quran, kita lihat ini, oh ini sepertinya Allah mengatakan prosesnya seperti ini. Betul enggak? Misalnya seperti tadi penciptaan makhluk hidup ya, bahwa mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup dari air. Betul enggak asal hidup ini dari air? Kemudian kita teliti, kita lakukan penelitian. Itu juga bisa. Asal kita punya instrumen, punya alat yang bisa menunjukkan bahwa prosesnya memang seperti itu. Nah, jadi proses belajarnya kira-kira seperti itu. Tapi kalau itu sudah sampai ke level riset, kajian yang mendalam, itu bisa dilakukan pembuktian seperti itu. Tapi kalau level sekarang, mahasiswa sekarang, kita tentu bagaimana menyelesaikan studi dasar ini, basic ini, bagaimana menyelesaikan basic-basic ilmu pengetahuan yang diberikan di level S1, supaya kita bisa memahami dasar-dasar yang kuat untuk mempelajari lebih jauh tentang ilmu yang diberikan Allah yang belum kita kuasai. Mungkin itu secara garis besar ya, Rio, yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih kepada Pak Yohandri yang telah menjawab. Terima kasih juga kepada yang bertanya, yang telah bertanya kepada pemateri kita. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari para hadirin maupun Bapak dan Ibu sekalian? Jika masih ada, mungkin kita berikan kesempatan satu penanya lagi untuk bertanya. Baik, hadirin Bapak dan Ibu sekalian, jika masih ada yang bertanya, mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau jika tidak, maka dari itu nanti kita akan minta closing statement dari Pak Yohandri nantinya.
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kami mintakan kepada Bapak Yohandri mungkin menyampaikan sedikit closing statement-nya pada pagi hari ini. Mungkin dipersilakan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah kita tadi sudah berdiskusi menyampaikan proses pembentukan alam semesta. Tapi Bapak Ibu yang kita sampaikan hanyalah firman Allah. Mudah-mudahan insya Allah semua kebenaran yang kita sampaikan tentu berasal dari firman Allah. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan tentu berasal dari saya sebagai manusia yang punya kelemahan dan punya pengetahuan yang sangat terbatas terhadap apa yang Allah ciptakan. Dan seperti Allah mengatakan bahwa di dalam sebuah surat Al-Isra Allah mengatakan wa ma utitum mina ilmi ila qalil. Kata Allah, kamu tidaklah diberi pengetahuan hanya sedikit saja. Jadi apa yang kita sampaikan tadi mungkin adalah sedikit pengetahuan yang dikaruniakan Allah kepada kita semua sehingga kita bisa menyampaikan apa yang perlu kita jelaskan untuk memperkuat keimanan kita, untuk memperkuat keyakinan kita bahwa kita dunia ini semuanya untuk diatur, untuk beribadah, bahwa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, semuanya kita diciptakan jin dan manusia ini hanya untuk beribadah. Dan semua fenomena yang diberikan Allah itu adalah untuk pelajaran bagi kita, untuk iktibar dan untuk media berpikir. Ya, makanya sering Allah mengatakan apalah tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Sudah diberi ini, sudah ditunjukkan ini, sudah dilihatkan fenomena ini, tapi juga tidak berpikir. Maka itulah perbedaan antara orang Islam harusnya dengan orang kafir yang mengatakan orang kafir kenapa juga mereka tidak berpikir dengan fenomena yang Allah sudah berikan. Maka hari ini insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan iktibar, mendapat pengetahuan dan juga memperkuat keimanan kita bahwa juga meyakinkan diri kita untuk menjauhi kesombongan apapun yang kita punya. Dengan apa yang kita miliki sekarang sebenarnya belum ada artinya apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama penyampaian tadi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Yohandri PhD yang telah menyampaikan materi tentang keajaiban alam raya. Baik, dan terima kasih juga kepada para hadirin, Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini dapat kita ambil pelajarannya dan dapat kita ambil hikmahnya sebagai kita sebagai seorang manusia yang tentunya diperuntukkan kita untuk menjadi seorang khalifah ataupun menjadi seorang yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Rio Valevi sebagai MC dan moderator pada pagi hari ini. Jikalau ada kesalahan kata ataupun salah ucap dari saya mohon maaf. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya hanyalah seorang manusia yang biasa yang banyak sekali kesalahan. Oleh karena itu fastabiqul khairat dan berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, dan juga jangan lupa untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.